Halo sahabat semua, sahabat On Road Indonesia Channel. Ya, bertemu kembali bersama Bang Aris. Kita berada di Kota Bandung. Kita teruskan perjalanan ini untuk melihat seberapa progres ya, kereta cepat Jakarta Bandung dan ada di sisi Bandung. Ya. Oke, kita akan ambil jalur ke arah Jakarta. Nah, di depan kita itu sudah kelihatan konstruksi kereta cepat Jakarta Bandung yang sudah selesai ya, sambungannya, box girdernya yang panjang ini ya, kemudian menyambungkan antar pilar ya. Ke kiri itu ke arah Tegal Luar, nah, itu adalah stasiun akhir dari kereta cepat yang ada di Bandung. Kemudian ke kanan ke arah Jakarta. Nah, Tegal Luar sendiri sebenarnya nanti ada rencana diteruskan ke arah timur, yaitu ke arah Surabaya. Karena di samping Bandung, kota Surabaya merupakan kota yang cukup produktif ya, cukup banyak penduduknya juga, mobilitas penduduk dari Jakarta ke Surabaya dan sebaliknya. Sehingga tentunya dengan adanya kereta cepat Jakarta Bandung, mobilitas penduduk yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi atau dengan moda transportasi yang lain ingin mencoba transportasi yang lebih cepat ya, seperti kereta cepat Jakarta Bandung, tentunya waktu tempuh akan lebih singkat. Baik, pemirsa, kita rehat sejenak. Baik, kita lanjutkan perjalanan di sepanjang Bandung menuju Jakarta. Nanti kita bisa lihat dari arah Jakarta menuju Bandung ya. Nah, di kanan kita ini, ya, kalau kita perhatikan memang secara konstruksi sudah tersambung dengan baik ya, antara pilar-pilar dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung ya, menggunakan box girder atau long span yang panjang gini, sehingga sudah bisa dilakukan konstruksi berikutnya atau mungkin sudah ada di atasnya, yaitu rel kereta cepat ya, kemudian kelengkapan dari jalur kereta cepat itu sendiri. Dari Jakarta sampai ke arah tadi Tegal Luar itu ada 4 stasiun tadinya, kemudian ditambah dengan satu stasiun berikutnya yaitu Padalarang ya, karena ada permintaan seperti itu, mengingat Padalarang adalah awal masuk dari Kota Bandung setelah dari stasiun Walini ya, dan mungkin di sana ada para pengguna kereta yang mobilitasnya di sekitar Cimahi ya, kemudian Kota Baru dan lain-lain. Di kanan kita itu kita lihat sudah ada terowongan. Itu adalah satu dari 13 tunnel atau terowongan yang melintasi gunung, bukit lebih tepatnya ya, bukit, untuk bisa dilewati oleh jalur kereta cepat tanpa harus memutar. Ya, kita masuk sebentar ke rest area. Ya, kita sudah keluar dari rest area. Ke toilet dulu. Oke, kita lanjutkan perjalanannya di sepanjang jalan Bandung ke arah Jakarta sini. Ya, nantinya di depan sana ada pecahan dari tol ini yang kiri ke arah Padalarang itu sebelah kiri ya, kemudian lurus ke arah Jakarta Cikampek. Langsung kita lihat di depan kita ada konstruksi, ada baja-baja ya, semacam rangka baja yang lewat di atas jalan tol ini yang membentang ya dari arah kanan kita ke arah kiri. Sedangkan di kanan itu pilar-pilar kereta cepatnya sudah kelihatan dan mungkin tinggal penyambungan box girder sehingga antara satu pilar dengan pilar berikutnya tersambung ya, dan bisa dilanjutkan konstruksi setelahnya. Ya, bentangan rangka baja ini ya, kalau kita lihat ini adalah untuk melanjutkan konstruksi kereta cepat Jakarta Bandung di atas tol ini menyeberang ya, dari arah kanan menuju ke arah kiri. Itu di sebelah kiri nanti kita lihat ya. Di sini nanti kemungkinan dipakai untuk apa ini?
Mungkin teman-teman sipil lebih tahu ya, apakah pakai untuk pemasangan box girder dan lain-lainnya. Kameranya kita arahkan ke kiri. Nah itu ya, ini di sekitar masih di Padalarang tadi ya. Nah ini akan berbelok ke kiri sini lurus, karena dia tidak akan berdampingan dengan kita ke arah Jakarta di sekitar sini sampai ke arah nanti di sekitar kilometer 40 ya. Oke. Kita lihat dari arah jalur balik ini ke arah Pasteur dari arah Padalarang atau Jakarta ya. Nah, sama halnya ya tadi yang kita lihat di kanan. Ini kita lihat dari kiri lebih dekat konstruksinya, dimana setiap tiangnya ini itu punya lebar, punya luas tanah 72 meter persegi ya. Dan 72 meter persegi sama dengan luas tanah sebuah rumah ya, rumah standar, cukup lebar untuk tiang ya, atau pilar, sehingga bisa menopang dengan kuat jalur kereta cepat ya, konstruksi kereta cepat yang ada di atasnya. Oke, dari sini kita lihat sudah rapi dengan kelengkapan yang sudah lumayan banyak terlihat ya dari jalur. Memang kemarin masih ada kendala di sekitar pembengkakan biaya dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini. Namun kita doakan semoga ada jalan keluar sehingga proyek ini dapat selesai dan dapat diteruskan ke arah Surabaya ya. Apakah itu akan lewat jalur selatan atau lewat jalur utara, tergantung dari kebijakan, kemudian assessment atau uji kelayakan, atau juga faktor ekonomi, faktor bisnis ya, yang lebih menguntungkan dan lebih mengakomodasi mobilitas penduduk. Nah, proyek ini merupakan proyek strategis nasional atau PSN yang dibangun untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya tentunya, kemudian menjadi infrastruktur yang dapat mempercepat mobilitas para penggunanya. Nah, kita tidak teruskan sampai ke arah Pasir Koja, Kopo dan Tegaluar, tapi kebetulan ada keperluan di sekitar Pasteur ke arah Bandung kota ya. Oke, sampai di sini ya kita akan lihat perkembangan kereta cepat di sekitar Jakarta ya, ke arah Jakartanya ya. Nah, ini kita berada di atas tol layang MBZ atau Muhammad bin Zayed, tol layang Jakarta Cikampek 2. Di sebelah kiri itu sudah kelihatan ya jalur yang panjang, kemudian ada tiang-tiang. Itulah jalur kereta cepat Jakarta Bandung yang tadi ke kiri dia di sekitar Padalarang di bagian video sebelumnya. Nah, tembusnya di sini ya. Tadi itu pasti sudah lewat sekitar Walini. Karena Walini memiliki satu stasiun kereta cepat ya. Kemudian di sekitar sini nanti akan ada satu stasiun lagi, yaitu stasiun Karawang. Total tadinya ada 4 stasiun dari Jakarta sampai ke arah Bandung, yaitu stasiun Halim, kemudian stasiun Karawang langsung ya, Halim Karawang, kemudian ke stasiun Walini di sekitar perbukitan teh ya, teh Walini sana. Kemudian habis itu adalah Tegaluar sebagai yang terakhir, dan ada penambahan stasiun Padalarang di sekitar yang kita lihat tadi di video sebelumnya. Ini adalah suasana menjelang malam ya, lebih tepatnya maghrib, karena kita masih bisa melihat langit merah turun ya. Kemudian ada rel kereta konstruksi kereta cepat Jakarta Bandung di sisi kiri. Tol layang ini memang dibuat untuk mengurangi beban dari tol Jakarta Cikampek yang ada di bawah, karena memang sudah padat ya sampai kurang lebih di kilometer 48.
Di kiri kita sudah lihat lebih jelas ya, dan sudah mulai bergandengan antara jalur kereta cepat Jakarta Bandung dengan tol layang MBZ. Agak lebih tinggi si rel kereta cepat Jakarta Bandung ini konstruksinya dibanding dengan tol ini. Adanya kereta cepat Jakarta Bandung akan mempersingkat perjalanan ya dari Jakarta ke arah Bandung dan sebaliknya menjadi sekitar 45 menit. Tentunya kalau mau pulang pergi langsung Jakarta Bandung itu bisa dilakukan dalam waktu 2 jam ya dalam hal ini. Satu lagi konsep yang akan diintegrasikan di dalam proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini adalah konsep TOD atau Transit Oriented Development, di mana stasiun-stasiunnya akan terintegrasi dengan stasiun moda transportasi lain seperti kalau di Jakarta itu dengan LRT ya. Kemudian kalau di Bandung mungkin dengan moda transportasi di dalam kota Bandung sendiri. Nah, sekitar Walini dan lain-lain kita belum mengetahuinya. Kemudian selain stasiun juga diintegrasikan dengan daerah-daerah atau kawasan hunian ya, hunian ataukah kawasan bisnis, sehingga mempermudah para pengguna kereta ya untuk bisa pindah ke moda transportasi lain atau keluar kota sepertinya hal ini tanpa harus berjalan lebih jauh atau naik kendaraan lebih jauh. Di depan kita yang gedung-gedung tinggi itu adalah gedung Meikarta. Nah, kita sudah berada berdampingan sebelah-sebelahan dengan jalur kereta cepat Jakarta Bandung. Sudah ada truk di atasnya ya, truk molen ya, itu yang membawa bahan material ya, konstruksi beton di atas jalur kereta cepat ini. Tunnel atau terowongan kita tidak bisa lihat lebih detail ya, yang ada adalah di sekitar Jakarta, yaitu yang menyeberang dari Jatiwaringin sebelah kiri ke arah sebelah kanan, nanti ketemu di stasiun Halim ya, yang juga sekarang diintegrasikan dengan stasiun LRT dan bangunannya cukup megah. Kemudian ada terowongan yang tadi kita lihat di sekitar Padalarang atau di depan SPBU ya, kilometer 125 dari Bandung ke arah Jakarta. Ya, selebihnya itu terowongan yang ada yaitu udah 2, berarti ada 11 terowongan atau tunnel yang ada di sepanjang Padalarang menuju ke arah tadi kilometer 40-an, sehingga ketemu di sini. Baik, terima kasih banyak perhatian dan dukungan dari semua sahabat-sahabat horor Indonesia. Selamat berkarya dan sehat selalu.